juga dengan di belakang 57. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang script kode yang sudah saya buat guna memenuhi tugas akhir semester dari salah satu mata kuliah, yaitu pemrograman dan struktur data. Baik, langsung saja kita ke dalam script kodenya. Nah, di sini ini merupakan script kode yang sudah saya buat. Dan langsung saja untuk mempersingkat waktu, di sini dalam script kodenya saya menggunakan 3 header yang nantinya akan membantu saya dalam proses input dan output pada pemrograman, seperti stdio, stdelete, dan string. Selanjutnya saya juga sudah membuat variabel global dengan yang dapat digunakan di seluruh fungsi program. Di sini terdapat tipe data integer dan juga tipe data char. Tipe data char di sini terdapat variabel kode cool dengan array 10, matcool dengan array 50, dan clear dengan array 15. Lalu di tipe data integer terdapat variabel SKS dan juga variabel nilai. Selanjutnya saya juga sudah membuat tipe data struct dengan variabel t not matcool yang menaruh field tipe data char dengan array 10 kode cool dan matcool dengan array 50. Terdapat juga tipe data integer dengan variabel SKS dan juga nilai. Tidak lupa juga di sini karena ini merupakan double linked list. Di sini yang penting yaitu di double linked list terdapat 2 pointer yang menunjukkan node selanjutnya. Di sini ada next dan pointer yang menunjukkan node sebelumnya, yaitu thread. Nah, di struk ini saya menggunakan tender di mana nantinya akan membentuk tipe data yang baru dengan tnt not matcool. Dan di sini sudah terdapat pointer yang sudah saya masukkan. Selanjutnya, di sini juga terdapat deklarasi pointer bertipe data tn not matcool, yaitu yang pertama ada head, yaitu digunakan untuk menyimpan data yang pertama, ada tail juga untuk menyimpan data terakhir. Di sini ada chord, pointer bantu, reset, big, small, valid, dan cari. Selanjutnya yaitu ada fungsi inisialisasi. Void inisialisasi ini merupakan awal dalam sebuah kode program, di mana nantinya ini akan dipanggil pada fungsi main, di mana fungsi ini menginisialisasikan bahwa head bernilai 0 dan tail itu bernilai 0. Yang artinya head dan tail itu tidak memiliki nilai di awal. Lalu selanjutnya yaitu fungsi isEmpty, di mana isEmpty ini dimaksudkan untuk mengetahui kosong atau tidaknya linked list, di mana di sini yang menjadi patokan jika tail sama dengan 0 maka return 1, di mana 1 ini merupakan data yang kosongnya sebuah node, dan jika tidak maka return 0 yang artinya false. Yang selanjutnya yaitu fungsi insert depan, di mana fungsi insert depan ini dimasukkan untuk menambahkan data di depan links. Nah, di dalam insert depan ini saya sudah mengalokasikan parameter baru dengan tipe data char dan juga tipe data integer. Pada tipe data char
ada variabel pointer kode cool baru dan pointer mata cool baru. Pada integer terdapat variabel SKS baru dan juga variabel nilai baru. Nah, di fungsi insert depan ini kita akan menggunakan pointer chord untuk membantu dalam fungsi ini. Nah, lalu di sini juga saya menggunakan fungsi malloc, yang dimana fungsi ini digunakan untuk mengalokasikan struct node matcool ke dalam chord. Lalu kita masukkan kode cool baru ke dalam kode cool chord. Selanjutnya mata cool baru ke dalam chord matcool chord. Nah, karena kode cool dan matcool bertipe string, maka kita gunakan fungsi string cpi. Lalu kita juga isi SKS. SKS dari chord sama dengan SKS baru yang sudah saya inputkan sebelumnya di parameter. Begitu juga dengan chord nilai. Kita masukkan ke dalam nilai baru. Nah, setelah itu kita cek kondisinya, di mana kondisi di awal di sini yaitu head sama dengan tile sama dengan chord dan head, lalu head next sama dengan head prep sama dengan head, dan tile next sama dengan tile prep sama dengan tile. Ini jika dimana kondisi data sedang kosong. Dan jika terisi data, maka pada head prep yang awalnya terhubung pada tile, kita hubungkan ke node chord dulu. Jika sudah, head yang pada awalnya berada di posisi awal, maka akan dipindahkan ke posisi chord. Agar nantinya chord ini bisa berada di posisi awal. Dan otomatis chord menjadi head. Setelah itu head prep dihubungkan dengan tile. Head prep dihubungkan dengan tile. Tile next sama dengan kita hubungkan head prep sama dengan tile prep ini sama dengan head. Setelah data tersimpan, akan ditampilkan pesan seperti ini. Data berhasil ditambahkan. Selanjutnya yaitu insert belakang, yang digunakan untuk menampilkan inputan user dari belakang. Jadi prosedurnya hampir sama dengan insert depan, cuma yang membedakan di sini yaitu yang dijadikan patokan pada insert belakang yaitu node tail, karena node tail berada di belakang. Kita juga mendeklarasikan variabel node chord pada fungsi ini. Yang pertama, di sini kita akan simpan semua data mata kuliah pada kode program ini. Selanjutnya, mulai kondisi penginputan. Dan data di mana, lalu selanjutnya data di mana kondisi ini merupakan kondisi di mana data itu sedang kosong. Dan di kondisi ini di mana kondisi data sedang terisi atau data terisi. Nah, setelah proses inputan berhasil, nantinya akan muncul tampilan seperti ini, yaitu berhasil ditambahkan di belakang. Nah, selanjutnya yaitu fungsi reset depan.
fungsi reset depan ini digunakan untuk menghapus data linked list dari depan. Di mana di sini saya akan mengambil variabel clear dan reset yang dimana di awal sudah saya taruh, yaitu yang pertama clear dan reset. Nah, lalu terdapat kondisi di mana di sini terdapat kondisi di mana head tidak berada di posisi tail. Head tidak berada di posisi tail. Lalu pertama kita mengcopy variabel kode proof terlebih dahulu ke dalam variabel clear. Nah, di sana setelah itu head yang nantinya akan dihapus, kita pindahkan terlebih dahulu ke node selanjutnya. Head sama dengan head next. Setelah dipindahkan, maka head pref tadi akan menjadi posisi tail. Akan menjadi posisi tail dan tailnya akan dipindahkan ke node head yang baru. Selanjutnya barulah kita bisa menghapus data. Dan di sini saya menggunakan fungsi free reset. Lalu jika posisi datanya paling depan, maka kita tinggal men-set data head dan tailnya menjadi 0. Head sama dengan tail sama dengan 0. Selanjutnya yaitu fungsi reset belakang, di mana fungsi ini digunakan untuk menghapus data dari belakang. Sama halnya seperti hapus depan, reset depan, cuma yang membedakan reset depan dan reset belakang yaitu pada posisi node resetnya. Di mana pada reset depan posisi node reset berada di depan, sedangkan reset belakang posisi node reset berada di belakang. Lalu kita juga akan mengubah circularnya, di mana head tidak sama dengan tail. Maka tail kita pindahkan ke node sebelumnya. Jika sudah dipindahkan, maka pointer next dari tail kita hubungkan ke head, dan pointer head ke pref kita hubungkan ke tail. Dan selanjutnya data baru bisa dihapus menggunakan fungsi free. Lalu selanjutnya yaitu fungsi reset tengah. Fungsi reset tengah ini di mana digunakan untuk menghapus data dari tengah. Di mana pada hapus tengah ini memiliki sebuah pointer, dan saya gunakan parameter pointer tengah bertipe data char. Di mana di pointer ini nantinya akan digunakan untuk menyimpan kode mata kuliah yang akan dihapus. Lalu sama sepertinya halnya reset depan dan reset belakang, di sini saya juga menggunakan pointer bantu dan variabel reset. Di mana di sini saya mendeklarasikan bantu sama dengan head. Lalu barulah program akan melakukan perulangan dowhile. Lalu jika dalam perulangan bantu kode matkul sama dengan tengah, maka program akan melakukan perulangan dengan kondisi, yaitu yang pertama, jika saat itu bantu sama dengan head dan head sama dengan tail, atau dalam kondisi data hanya satu, maka kita tinggal men-set head sama dengan tail sama dengan 0.
Namun jika bantu sama dengan head, maka kita hanya tinggal menggunakan algoritma reset depan. Dan jika bantu sama dengan tail, kita hanya tinggal menggunakan algoritma reset belakang. Nah, jika kondisi tersebut sudah terpenuhi, maka otomatis data berada di tengah. Dengan algoritma yang pertama, kita inisialisasikan head sama dengan bantu. Setelah itu pointer next dari node setelah bantu. Jika sudah, maka pointer prep dari node setelah bantu kita hubungkan dengan node sebelumnya. Dan baru kita bisa menghapus data menggunakan fungsi free. Dan setelah itu akan data yang terhapus akan sudah berhasil dihapus, dan nantinya akan terdapat tampilan seperti ini di layar. Void tampil. Tampil ini berfungsi untuk menampilkan data mata kuliah yang telah diinputkan user di awal jalannya program. Nah, di sini saya menggunakan pointer bantu yang di awal tadi saya sudah tampilkan. Lalu di sini saya inisialisasikan bahwa bantu itu sama dengan head. Selanjutnya saya mendeklarasikan tipe data integer dengan variabel i. Nanti variabel ini saya gunakan untuk menunjukkan data keberapa dari data mata kuliah yang sudah ditampilkan. Variabel i saya inisialiskan sama dengan 1. Lalu di sini saya menggunakan kondisi if else, di mana if head sama dengan null, yang artinya data kosong atau tidak ada data pada program. Dan nantinya program akan memberikan pesan data mata kuliah kosong. Lalu jika ada, maka program akan mencetak inputan user di awal. Dan di sini saya menggunakan perulangan do while. Dimana dengan kondisi while itu bantu tidak sama dengan tile next. Jadi tile next ini menunjukkan ke posisi awal, yaitu posisi head. Nah, saat dilakukan perulangan, maka dicek lagi jika bantu itu berada di posisi awal, maka perulangan diberhentikan, dan jika tidak, maka perulangan akan dilanjutkan. Selanjutnya data akan dicek dengan bantuan variabel bantu dan dengan menggunakan row operator. Ini merupakan row operator. Jadi row operator ini digunakan untuk mengakses atribut dari struct bertipe pointer. Lalu di sini fungsinya untuk menunjukkan data mata kuliah ke berapa. Lalu setelah dicetak, selanjutnya kita memindahkan posisi bantu yang awalnya di posisi head, menjadi posisi selanjutnya, dan terus berpindah sampai nantinya pada kembali ke posisi awal dan perulangan diberhentikan. Dan i++ increment i bertambah terus. Lalu selanjutnya yaitu tampil semua. Tampil semua ini fungsinya untuk menampilkan jumlah data yang sudah diinputkan user. Lalu di sini juga saya membutuhkan bantuan pointer bantu, dan saya menginisialisasikan bahwa bantu sama dengan head. Biasanya kita tambah variabel i, dan variabel i ini sama dengan 0.
kita inisialisasikan I sama dengan 0. Lalu kita gunakan kondisi if else. If else, dimana kondisi saat data masih kosong, dimana head sama dengan 0, data masih kosong atau tidak ada data, dan akan muncul tampilan seperti ini, pesan data mata kuliah kosong. Dan jika tidak kosong, maka kita akan mencetak data dengan perulangan do will. Nah, di sini kita hanya menginkrementkan i-nya. Setelah itu memindahkan posisi bantu yang awalnya head ke node selanjutnya. Node selanjutnya yaitu next, hingga nantinya kembali ke awal dan perulangan dihentikan. Setelah itu akan dicetak menggunakan patokan i. Selanjutnya yaitu tampil big small. Fungsi tampil big small ini digunakan untuk menampilkan nilai mata kuliah terbesar dan juga data nilai mata kuliah terkecil. Di mana di awal program saya sudah mendeklarasikan variabel pointer variabel pointer big, dan juga variabel pointer small, serta variabel bantu yang akan membantu dalam fungsi ini. Lalu di sini di awal saya menginisialisasikan bantu berada di posisi head, dan bantu itu juga sama dengan big dan small. Lalu selanjutnya kita cek dengan menggunakan perulangan do will. Perulangan do will, jika bantu nilai lebih besar atau sama dengan big, maka big sama dengan bantu. Big sama dengan bantu. Dan ini dimaksudkan jika node bantu nilai lebih besar daripada node big, maka yang dijadikan bantu adalah big. Dan selanjutnya jika node bantu lebih kecil atau sama dengan node small, maka yang akan dijadikan bantu adalah small. Lalu jika dijadikan perulangan, dicek dulu apakah bantu nilai lebih besar dari big nilai. Jika tidak, maka akan dilewati. Dan jika iya, maka big adalah bantu. Begitu seterusnya diulang sampai nantinya bantu berada di posisi awal. Setelah itu data akan dicetak nilai terbesar dan terkecil, yang dimana untuk nilai terbesar kita gunakan not big, dan nilai terkecil kita gunakan not small. Selanjutnya yaitu fungsi tampil lulus. Fungsi tampil lulus ini dimana fungsi ini digunakan untuk menampilkan mata kuliah yang lulus dan tidak lulus sesuai dengan patokan nilai yang dimasukkan user. Lalu di sini kita menggunakan parameter nilai, dan juga saya kembali menggunakan pointer bantu dan variabel i yang bernilai 0. Variabel ini nantinya sebagai patokan berapa mata kuliah yang lulus dan berapa mata kuliah yang tidak lulus. Lalu kembali kita inisialisasikan bantu sama dengan head. Dan di sini user akan disuruh menginputkan patokan nilai sebagai batasan pemisah antara nilai
yang lulus dan tidak lulus. Dan selanjutnya dilakukan perulangan dengan melakukan perulangan do will. Nah, di mana bantu di sini bantu tidak sama dengan tile next. Lalu di sini ada dua kondisi, di mana kondisi yang pertama yaitu jika nilai lebih besar atau sama dengan dari parameter nilai yang diinputkan user, maka tidak lulus. Lalu jika nilai lebih lalu di sini ada point tampil lulus. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan mata kuliah yang lulus dan tidak lulus sesuai dengan patokan nilai yang dimasukkan user. Lalu di sini saya juga menggunakan parameter nilai dan juga saya kembali menggunakan pointer bantu untuk fungsi ini. Dan variabel i yang bernilai 0. Variabel ini nantinya sebagai patokan berapa mata kuliah yang lulus dan berapa mata kuliah yang tidak lulus. Lalu kembali saya inisialisasikan bantu sama dengan head. Dan di sini user akan sudah menginputkan patokan nilai sebagai batasan pemisah nilai yang lulus dan tidak lulus. Dan selanjutnya dilakukan perulangan dengan kondisi do will, di mana kondisi while yaitu bantu tidak sama dengan tile next. Lalu di sini terdapat dua kondisi, di mana jika nilai kondisi pertama jika nilai lebih kecil atau sama dengan dari parameter nilai yang diinputkan user, maka tidak lulus. Dan jika nilai lebih besar atau sama dengan parameter nilai, maka lulus. Lalu di sini terdapat increment dari masing-masing kondisi ini, di mana yang tadinya i itu merupakan 0 dan sekarang ini akan bernilai 1. Lalu perulangan ini akan terus dilakukan sampai nantinya kembali ke awal. Dan akhirnya perulangan akan berhenti. Dan selanjutnya yaitu fungsi tampil rata. Fungsi tampil rata ini saya gunakan untuk menampilkan rata-rata dari nilai yang diinputkan user. Dan di sini saya menggunakan variabel jumlah, variabel i integer dan float data. Seperti biasa saya menaruh bantu di posisi awal dan saya menginisialisasikan variabel jumlah sama dengan i, dan i sama dengan 0. Variabel rata ini nantinya untuk menyimpan nilai rata-rata, dan variabel jumlah akan menyimpan jumlah keseluruhan dari nilai yang diinputkan user dan juga variabel rata untuk menyimpan hasil dari perhitungan. Lalu setelah itu kembali di sini saya menggunakan perulangan do will. Di sini digunakan
untuk pertama menghitung rata-rata dengan rumus, yaitu jumlah sama dengan jumlah plus bantu nilai. Dan setelah dijumlah, akan dibagi data sama dengan jumlah dibagi I per I. Nah, ini merupakan jumlah inputan user. Lalu perulangan akan terus berlanjut sampai nantinya diberhentikan dan selanjutnya data akan dicetak seperti tampilan seperti ini. Jumlah keseluruhan, jumlah data yang tersimpan, dan data-data keseluruhan nilai. Selanjutnya yaitu fungsi rentang SKS, di mana pada fungsi rentang SKS ini terdapat parameter SKS baru berupa inputan, di mana fungsi ini digunakan untuk mengecek apakah inputan dari user sudah benar, di mana pada fungsi ini terdapat kondisi di mana user hanya bisa menginputkan SKS maksimal sebanyak 3, dan akan terdapat kondisi perulangan the will jika user melebihi kapasitas yang disuruh oleh program. Nah, di sini jika user melebihi kapasitas SKS, maka akan muncul pesan seperti berikut. Maksimal SKS sebanyak sama dengan 3, dan user akan disuruh memasukkan kembali. Lalu nantinya data tersebut akan disimpan di SKS baru. Dan perulangan akan terus diulang sampai user menginputkan suruhan yang benar. Selanjutnya yaitu fungsi rentang nilai. Fungsi nilai juga digunakan untuk mengecek apakah inputan user pada nilai sudah benar dan akan terdapat kondisi perulangan seperti berikut. Jika user melebihi, maka akan muncul pesan maksimal nilai mata kuliah sebanyak sama dengan 100, karena nilai baru tidak boleh lebih besar dari 100. Lalu user akan diminta memasukkan kembali inputan yang benar, dan nantinya akan disimpan di variabel nilai baru. Dan sama halnya seperti fungsi rentang SKS, pada fungsi ini akan terus diulang sampai user menginputkan data yang benar. Yaitu fungsi valid kode cool, di mana fungsi ini digunakan untuk mengecek jika ada inputan kode kuliah yang sama. Dan di fungsi ini menggunakan parameter kode cool baru, di mana dalam kondisi ini saya dibantu dengan menggunakan pointer valid, dan saya inisialisasikan valid ini sama dengan head. Selanjutnya program akan melakukan perulangan the will. Nah, dalam kondisi perulangan the will ini, yaitu dengan kondisi valid tidak sama dengan tail. Lalu di saat melakukan perulangan, jika ditemukan kode cool yang diinputkan user sama dengan data yang disimpan, maka program akan memberi pesan seperti berikut. Kode sudah ada, dan user akan disuruh memasukkan kembali inputan, dan nantinya inputan dari user akan disimpan di variabel parameter kode cool baru. Dan setelah tersimpan, kode cool baru ini akan diupdate kembali dengan string CPI. Lalu selanjutnya yaitu void cari data. Fungsi
cari data ini di dalamnya memiliki parameter char dengan variabel pointer data, di mana fungsi ini digunakan untuk mencari data pada linked list menggunakan kode mata kuliah. Dalam fungsi ini saya mendeklarasikan pointer bantu dan juga variabel cari untuk mencetak hasil data yang ingin user cari. Pertama-tama kita inisialisasikan bantu sama dengan head, dan terdapat variabel i yang diinisialisasikan dengan 1. Lalu selanjutnya pada program akan terjadi perulangan duel. Nah, dengan kondisi di mana bantu kondisi bantu tidak sama dengan tile next. Nah, lalu jika dalam perulangan kode kuliah yang dimaksud sama dengan variabel data, maka variabel cari akan diinisialisasikan menjadi bantu. Nah, lalu jika sudah maka kode matkul akan ditemukan pada baris ke i, dan data akan dicetak berdasarkan indeks tersebut. Lalu jika terdapat kondisi di mana bantu sudah mencapai tile, namun belum ditemukan data, maka akan terdapat pesan sebagai berikut. Oke. Selanjutnya yaitu void reset semua. Fungsi reset semua ini digunakan untuk menghapus semua data yang ada di linked list. Lalu di sini saya deklarasikan variabel bantu dan reset. Lalu di awal kita inisialisasikan bantu ini sama dengan hand. Setelah itu program akan melakukan perulangan duel. Nah, kondisi perulangan ini well next tidak sama dengan hand, bantu next tidak sama dengan hand. Ini dimasukkan jika datanya tinggal satu buah data saja, maka perulangan ini akan dijalankan. Ini tidak akan dijalankan. Namun jika bantu next masih tidak sama dengan hand, maka pertama kita inisialisasikan variabel reset sama dengan bantu. Kita pindahkan bantu itu ke node selanjutnya. Menggunakan bantu next. Setelah dipindahkan, barulah data bisa dihapus. Dan perulangan ini akan terus dilakukan sampai nantinya bantu sampai ke hand, dan barulah perulangan akan dihentikan, dan selanjutnya hand akan di-set 0 dan tail juga akan di-set 0. Lalu selanjutnya yaitu fungsi main, di mana fungsi main ini merupakan fungsi utama pada sebuah program. Nah, lalu pertama saya panggil dahulu fungsi inisialisasi yang sudah saya buat pada awal program. Nah, yang menginisialisasikan akan head dan tail itu sama dengan 0. Lalu saya deklarasikan variabel lokal ya, dimana di sini terdapat dua tipe data integer dengan variabel fill dan nilai lulus, serta char dengan variabel reset dengan array 10 dan sort dengan array 10. Selanjutnya di sini saya menggunakan perulangan duel, di mana perulangan ini digunakan untuk mengulang
mengulang terus-menerus menu yang akan dipilih user, di mana kondisi dari perulangan di bawah ini yaitu pil tidak sama dengan 14. Maka perulangan akan dan jika pil sama dengan 14, maka perulangan akan terus dilanjutkan. Dalam fungsi ini akan terdapat tampilan utama seperti berikut. Tampilan utama seperti ini, dan kita akan disuruh untuk memilih 13 pilihan menu yang terdapat di layar. Nah, jika salah satu dari menu pada tampilan tersebut sudah dipilih, maka pilihan user akan disimpan pada variabel pil. Nah, setelah itu pil akan di-switch sesuai inputan dari user. Nah, yang pertama di sini terdapat case 1, case yang pertama. Di case yang pertama ini, user disuruh untuk memasukkan kode matkul. Setelah user memasukkan kode matkul, selanjutnya program akan memanggil valid kode cool sebagai, dan dimana kode cool sebagai parameter. Dan valid kode cool ini digunakan untuk mengecek apakah kode yang dimasukkan sama atau tidak. Jika sama, maka program akan memberi pesan error. Lalu selanjutnya user akan disuruh untuk menginputkan nama mata kuliah, di mana di sini inputan dari user akan disimpan di variabel matkul. Selanjutnya user akan disuruh untuk menginputkan jumlah SKS, di mana saat user sudah menginputkan inputannya, maka program akan memanggil rentang SKS dengan parameter SKS, di mana rentang SKS ini fungsinya untuk mengecek apakah inputan user itu sudah benar atau belum. Karena di sini user hanya diperbolehkan untuk memasukkan maksimal 3 SKS. Selanjutnya user akan disuruh untuk memasukkan nilai matkul, dan program akan memanggil rentang nilai dengan parameter nilai. Dan rentang nilai di sini digunakan untuk mengecek apakah data yang dimasukkan user sudah benar. Jika sudah benar, maka data akan disimpan. Lalu selanjutnya yaitu jika data sudah tersimpan, maka program akan memanggil fungsi insert depan. Dan dengan dimana di sini terdapat variabel kode cool, matkul, SKS, dan nilai. Selanjutnya pada case 2, jika dilihat case 2 itu sama halnya dengan case yang pertama. Yang selanjutnya yang nantinya user juga akan disuruh untuk menambahkan kode cool, nama cool, jumlah SKS, dan juga nilai. Nah, selanjutnya program akan memanggil fungsi insert belakang. Insert belakang dengan di dalamnya yaitu terdapat variabel kode cool, matkul, SKS, dan nilai. Selanjutnya pada case 3 terdapat kondisi di mana user memilih case 3 sebelum terdapat data, maka head sama dengan null, di mana data belum ditambahkan pada case 1 ataupun 2.
dan akan terdapat pesan seperti berikut. Maaf, data saat ini sedang kosong. Lalu jika terdapat data, maka program akan memanggil fungsi reset. Fungsi reset depan. Lalu selanjutnya di case 4 sama halnya dengan case 3. Jika tidak terdapat data, maka akan ada pesan error. Dan jika terdapat data, maka program akan memanggil fungsi reset belakang. Selanjutnya pada case 5, di mana di sini user disuruh menginputkan kode cool yang ingin dihapus dan akan disimpan di reset. Setelah itu program akan memanggil fungsi reset tengah. Lalu selanjutnya pada case 6, 7, dan 8, jika ada data program akan memanggil fungsi tampil, lalu fungsi tampil semua, dan fungsi tampil big smart. Lalu selanjutnya di case 9, jika data kosong, maka head sama dengan 0, dan jika ada data maka user diminta masukkan nilai patokan kelulusan dan inputan user akan disimpan di variabel lokal nilai lulus. Dan setelah itu program akan memanggil fungsi tampil lulus. Yaitu case 11, di mana pada kondisi kosong head sama dengan 0 dan jika terdapat data maka user akan disuruh memasukkan kode kuliah yang akan dicari. Nah, setelah itu inputan user akan dimasukkan ke variabel lokal yaitu search, dan program akan memanggil fungsi cari data. Lalu case 12, di mana di sini jika kondisi kosong maka head sama dengan 0, dan jika ada data program program akan memanggil fungsi reset semua. Dan terakhir yaitu case 13, program selesai. Kita akan menjalankan program. Ini merupakan tampilan awal dari program yang saya buat, dimana di sini terdapat 13 menu, yaitu yang pertama tambah mata kuliah di depan, tambah mata kuliah di belakang, hapus data matkul di depan, hapus data matkul di belakang, 5 hapus data sesuai inputan, 6 tampil semua data mata kuliah, 7 tampil semua jumlah data mata kuliah, 8 tampil data mata kuliah dengan nilai terbesar dan terkecil. Lalu 9 tampil data mata kuliah yang lulus dan tidak lulus. 10 tampil rata-rata nilai mata kuliah. 11 cari data, 12 riset data, dan 13 keluar. Baik, di sini yang pertama saya mencoba menginputkan 3. Dan di sini akan ada tampilan pesan maaf data saat ini sedang kosong, karena di awal saya belum memasukkan data. Sama juga dengan saya menekan 4, data mata kuliah kosong. Baik, yang pertama saya akan memasukkan menu 1. Di sini kita disuruh menginputkan kode mata kuliah. Di sini saya masukkan 1A. Lalu nama mata kuliah IPA. Selanjutnya maksimal SKL 1 nilai 80. Dan jika berhasil disimpan akan terdapat pesan seperti ini, berhasil ditambahkan di depan, karena saya
menambahkan data kuliah di depan. Lalu selanjutnya kita tekan nomor 2. Nah, di sini kita disuruh memasukkan kode kuliah. Saya masukkan 2B. Lalu nama mata kuliah B IPS. Lalu SKS maksimal yaitu 2. Lalu nilai 80. Nah, setelah itu di sini juga terdapat pesan berhasil ditambahkan di belakang. Selanjutnya saya ingin menghapus data mata kuliah di depan. Kita tekan 3. Kita pilih 3 dan otomatis data kode mata kuliah 1A berhasil dihapus. Dan saya memilih nomor 4 untuk menghapus data mata kuliah dari belakang. 4. Jadi kedua data tersebut yang tadi sudah saya inputkan sudah dihapus, dan coba saya cek di nomor 7. Data mata kuliah masih kosong. Lalu selanjutnya saya coba masukkan data lagi 1 dengan kode mata kuliah 1A. Dengan nama mata kuliah A. Di sini disuruh jumlah SKS maksimal 3. Coba kita mengumpulkan lebih dari 3. Nah, di sini maksimal inputan SKS sebanyak sama dengan 3. Jadi kita tidak boleh memasukkan SKS lebih dari 3. Jadi di sini kita disuruh memasukkan kembali sesuai dengan inputan yang disuruh. Jadi saya masukkan 2. Kita nilai berhasil disamakan depan. Lalu kita coba lagi 2. Kode mata kuliah 2B. Lalu nama B IPS 360. Di sini saya ingin mencoba menampilkan data yang sudah saya inputkan. Saya tekan 6. Nah, di sini akan ditampilkan data yang pertama tadi dan data yang kedua. Selanjutnya kita tambahkan lagi data 1A, IPA, lalu maksimal 1, 60. Lalu kita pilih lagi 1. Kode mata kuliah 2B, IPA 3, juga 90. Lalu selanjutnya saya memilih menambahkan dari belakang. Kita tekan 2, tambahkan 3C, lalu namanya bahasa, lalu maksimal SKS 370. Kita tambahkan lagi 2B 4C. Kita masukkan di kita pilih 60. Di sini untuk menampilkan semua jumlah data yang sudah saya inputkan, kita pilih menu 7. Di sini tadi saya menambahkan 4 data. Lalu jika ingin menampilkan nilai terbesar dan nilai terkecil, kita pilih nomor 8. Dan di sini akan terdapat nilai terbesar dan nilai terkecil. Nilai terbesar adalah 90 dan terkecil adalah 60. Dan selanjutnya yaitu menampilkan data mata kuliah yang lulus dan tidak lulus. Kita pilih nomor 9. Masukkan nilai minimal kelulusan. Kita gunakan 80. Oke. Lalu di sini kita lihat lulus yaitu yang memiliki nilai 90 dan 90, tidak lulus yang bernilai 70 dan 60.
Lalu selanjutnya kita tempelkan rata-rata dari inputan yang kita sudah masukkan tadi. Kita pilih 10. Jadi rata-ratanya dari keempat yaitu 77,0. Nah, lalu selanjutnya yaitu mencari data. Kita pilih 11. Cari data 1A. Jadi kita sudah menemukan data yang kita cari, yaitu kode mata kuliah 1A. Selanjutnya reset data. Semua data mata kuliah telah dihapus, dan coba kita tekan nomor 7 untuk menampilkan data mata kuliah kosong. Lalu selanjutnya percobaan terakhir yaitu kita mencoba memasukkan data lagi 1A, nama mata kuliah IPA 3. Nah, di sini kita maksimal disuruh masukkan inputan sebanyak 100 nilai. Jadi di sini kita akan mencoba lebih dari 100. Itu 22. Apakah yang terjadi? Maksimal nilai mata kuliah sebanyak 100. Jadi jika lebih dari 100, kita akan disuruh memasukkan kembali. Kita masukkan 100. Berhasil ditambahkan. Lalu di sini yang terakhir menghapus data sesuai inputan. Jadi di sini kita disuruh menghapus data sesuai kode matkul yang sudah kita buat tadi, yaitu 1A. 1A. Coba kita pilih nomor 5. 1A. Data telah dihapus. Jadi tidak ada data. Baik, demikian tadi demonstrasi dari program yang sudah saya buat. Terima kasih atas kesempatannya, dan saya tutup dengan Om Santi. Om Santi Santi Santi.